Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang demo besar yang terjadi di Perancis. Jadi demo itu bukan semakin mengecil tapi makin membesar dan terjadi secara masif ya, secara nasional. Nah, untuk mengetahui konteks ya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Hmm. Nah, ya sampai sekacau itu ya. Jalanan Prancis masih panas oleh gejolak demonstrasi dari para pengunjuk rasa. Kereta metro terhenti, bentrokan dengan polisi tak terelakkan, dan seruan-seruan yang menuntut pemerintahan Emmanuel Macron masih lantang disuarakan. Puncak kemarahan rakyat ditandai dengan aksi pemogokan massal yang dipimpin oleh Serikat Pekerja. Pemotongan layanan publik hingga biaya hidup yang kian mencekik jadi pemicu gelombang protes Prancis yang dimulai sejak Rabu 10 September 2025 lalu. Ya, kalau misalnya kayak ingat itu gara-gara ini ya kan defisit ya, terjadi defisit. Nah, untuk memotong defisit negara, mereka tuh memotong eh, kenyamanan dari masyarakatnya sehingga masyarakatnya banyak yang nggak terima dan protes. Jadi semua untuk masyarakat itu banyak yang dipotong. Ya jadi wah ini buruh juga termasuk yang paling terdampak di sini. Jadi pada mogok massal, pada nggak mau kerja gara-gara ya buat apa kerja kalau misalnya tidak mendapatkan kenikmatan dari pajaknya. Gitu. Hal ini bisa terjadi. Apa dampaknya terhadap warga dan mengapa kebijakan pemerintahan Macron memantik perlawanan sebesar ini? Gelombang kemarahan warga Prancis dimulai pada 10 September 2025. Hari itu, serangkaian aksi massa pecah di sejumlah titik dan dinamakan sebagai aksi Block Everything. Demo pecah tepat sehari usai Perdana Menteri François Bayrou digantikan oleh Sébastien Lecornu. Bayrou digulingkan oleh mosi tidak percaya karena ia berniat memangkas anggaran publik dan menghapuskan 2 libur nasional demi menekan defisit. Ya itu perlu diingat, ini pergantian bukan menteri yang pertama tapi udah berganti setelah setahun tuh sebanyak 3 kali kalau nggak salah. Jadi ini udah sebelum setahun itu pada menterinya pada mundur atau pada diganti. Ya jadi nggak stabil gitu ya politik di Prancis sekarang. Salah satu pemicu kemarahan rakyat. Bagi warga, menjadikan Lecornu sebagai Perdana Menteri tidak akan mengubah apapun. Ya, Sebab baik Bayrou maupun Lecornu, keduanya adalah orang terdekat yang berada dalam lingkaran sentris kanan Macron. Maka, rakyat Prancis skeptis pergantian pemain dalam kursi Perdana Menteri bisa membawa perubahan. Itulah mengapa aksi massa masih terus terjadi sejak 10 September 2025. Jadi seolah cuma ganti nama doang nih, pemerintahannya tetap sama gitu. Nah ini yang membuat marah masyarakat. Dia bilang, wah ini mah sama aja pemerintahannya, oh masih dalam lingkup yang sama juga gitu. Jadi itu yang membuat warga itu masih tetap protes karena ya tadi orang yang bergantikan ternyata masih dalam pihak yang sama gitu. Kalau misalnya dalam pihak yang sama, kemungkinan kebijakan yang dibuat juga akan mirip-mirip ya, kurang lebih sama gitu. Jadi nggak membawa perubahan yang berarti bagi masyarakatnya. Eskalasi aksi protes para warga Prancis. Ini ya mogok massalnya nih. Gejolak protes berujung pada aksi mogok massal yang dipimpin oleh Serikat Pekerja. Pemogokan massal dilakukan untuk mendesak pemerintah membatalkan usulan pemotongan belanja publik, pembekuan jaminan sosial, dan berbagai langkah penghematan lainnya. Mogok massal turut berdampak pada sekolah, industri, dan sektor lainnya. Melansir Associated Press, rumah sakit penuh sesak dan layanan metro hingga kereta api berhenti beroperasi karena para petugas medis serta pekerja transportasi mogok kerja. CGT atau Konfederasi Serikat Pekerja Prancis memperkirakan lebih dari 1 juta pekerja ikut melakukan aksi mogok kerja. Banyak banget loh itu. Ya bayangin kalau misalnya sedikit kan nggak terlalu berarti ya bagi ekonomi. Tapi kalau sampai ratusan ribu mungkin jutaan itu bisa berdampak pada ekonomi. Bayangin satu hari yang harusnya bisa produktif tiba-tiba terhenti semua. Tadi kan yang masalah rumah sakit pada mogok, yang transportasi juga pada mogok. Padahal itu kan sangat vital. Kalau misalnya ada orang sakit terus kekurangan orang untuk menangani orang sakit tersebut, orang sakitnya bakal terlantar. Nah itu yang menjadikan tadi
Ya gara-gara yang vitalnya ini pada nggak mau kerja, yang lain juga ikut terdampak. Jadi sampai jutaan kan disebutkan, ada jutaan orang yang mau kerja. Kalau misalnya dalam satu hari itu bisa menumpukan ekonomi suatu negara. Dia mau kerja gimana, mau yang ya kerja yang nggak ada, kita mau gimana gitu ya, mau naik kereta nih, keretanya nggak bisa jalan gitu, gara-gara nggak ada yang mau kerja. Ya kita mau kerja juga nggak bakal bisa gitu. Jadi lumpuh gitu. Kalau misalnya lebih dari 50% orang nggak mau kerja, itu mungkin bisa melumpuhkan ekonomi ya di suatu negara. Kalau misalnya dalam satu hari mungkin masih bisa tahan, tapi kalau misalnya sampai berhari-hari mungkin berminggu-minggu, itu dampaknya bisa dirasakan dan pemerintah harus mengambil sikap. Kalau enggak nanti bisa melumpuhkan negaranya. Itu harus didengarkan nih. Ini keluhan masyarakat soalnya udah banyak banget sampai mungkin tadi ya 1 juta lebih, itu berarti kan udah parah banget ya ekonominya. Ben, on attend que ça soit un succès. Si on arrive à être 1 million, ben, ça serait parfait. Et surtout, une fois que la mobilisation, on espère qu'il sera réussi, on espère qu'il y aura une date qui nous sera donnée pour continuer la mobilisation, parce qu'on a bien compris que ça ne Nggak bakal suffira pas. berhenti tuh ya. 2 jours, hein, parce qu'on n'est pas à une journée. On a déjà eu le 10 septembre. Là, c'est la deuxième journée de mobilisation. Une journée qui s'annonce plus importante que le 10 septembre. Donc, on a les vents qui nous poussent. C'est plutôt bien. Quand nos revendications, et le gouvernement commence à reculer, hein, on a vu sur les 2 jours fériés, le gouvernement commence à reculer. Donc, si le gouvernement recule, c'est que nous, on avance. Et pourquoi on avance? Parce qu'on a le vent qui nous pousse. Et donc, à partir de là, ce serait vraiment complètement stupide de s'arrêter là. Tuh ya, jadi udah Sementara lebih dari seminggu tuh apa ya untuk pelaksanaan demonya dari tanggal 10 September terus berlangsung ya. Jadi kalau misalnya yang dari awal tuh nggak berarti apa-apa, kenapa kita berhenti sekarang gitu. Jadi jangan sampai perjuangan yang dari awal itu sia-sia gitu. Jadi terus diteruskan sampai adanya perubahan di pemerintahan. Yang tentang masalah tadi pemotongan dan efisiensi itu yang membuat rakyatnya menderita. Mau ada perubahan gitu. Dia berharapnya seperti itu. orang melakukan aksi demonstrasi di Paris dan kota-kota lainnya di Perancis. Bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa tak terhindarkan, gas air mata dilepaskan, dan sekitar 80.000 personel aparat keamanan dikerahkan bersama kendaraan lapis baja. Puluhan ribu. Kementerian Banyak Dalam banget. Negeri melaporkan sekitar 181 orang telah ditangkap. Sementara lawan-lawan Macron dari sayap kiri mengeluhkan layanan publik seperti sekolah, rumah sakit, tunjangan pengangguran, dan jaring pengamanan lainnya yang tengah terkikis. Ya, perlu diingat bahwa politik di Prancis tuh dia ada 3 kubu ya, yang kanan, kiri, sama yang tengah gitu. Yang sekarang yang memimpin tuh yang Macron tuh yang tengah. Jadi karena nggak ada yang dominan di sana tuh jumlahnya hampir sama semua. Ya jadi ketika yang tengah ini mau bergerak, yang kanan atau enggak yang kiri itu bisa menghambat atau menjadi oposisi dari pemerintahan yang ada sekarang. Itu jadi wah ini yang tengah lagi memimpin nih yang sentris, itu yang kiri nanti wah ini protes nih kurang bagus dan sebagainya, jadi evaluasi dan sebagainya, dan kanan juga nanti bisa ikutan jadi oposisi ya. Jadi ketika mau gerak pemerintahannya itu tidak efektif karena banyak hambatan dari partai oposisinya gitu. Jadi nggak ada apa ya yang efektif gitu kebijakannya. Menuntut agar orang kaya dan pebisnis membayar pajak lebih untuk membantu mengendalikan utang Prancis ketimbang memotong anggaran publik. Itu evaluasi dari pihak lainnya. Pour la classe ouvrière, pour les travailleurs. Ça fait des décennies qu'on paye pour les riches, qu'on paye pour les milliardaires, qu'on paye pour les capitalistes. Et ils nous ont vidé les poches. Et aujourd'hui, soi-disant, il faut rembourser la dette. Et il n'y a que les travailleurs, qu'on soit en activité, qu'on soit invalide ou qu'on soit en retraite, c'est soi-disant à nous de payer. On en a marre de payer, on a trop payé. Et en plus, ils veulent nous faire payer pour remplir le budget de l'armée. Ils ont voté une loi de 400 milliards d'euros pour le budget de l'armée. De l'autre côté, les hôpitaux, l'école publique, les budgets n'augmentent pas. Ya, jadi gitu. Ketika kita lihat anggarannya, apalagi di Eropa tuh lagi ada perang juga kan, yang konflik antara Ukraina sama Rusia. Nah, itu yang menyebabkan juga tadi kan pada dana itu dikerahkan untuk militer ya, untuk memperkuat militer negara tersebut. Nah, ketika militer diperkuat, ada yang terabaikan. Yang terabaikan adalah tadi kesejahteraan sosial ataupun dari masyarakatnya. Sosial tuh kayak kesehatan, pendidikan, mungkin biaya pensiun dan sebagainya itu jadi dikurangi untuk dialihkan ke militer. Itu jadi ketika militer ditingkatkan ada dana lain yang dipotong.
yang dipotong adalah dari kesejahteraan rakyatnya ya. Apa yang telah dilakukan pemerintah Prancis untuk meredam amarah rakyat? Hampir serame itu ya. Ini apa nih ya, tindakan dari pemerintahnya. Associated Press melaporkan ada sejumlah langkah yang diambil Le Cornu untuk menurunkan tensi di Prancis. Le Cornu dilaporkan telah memangkas tunjangan seumur hidup bagi para mantan menteri di pemerintahan. Meski demikian, langkah itu dianggap simbolis dan tak menghasilkan penghematan yang signifikan. Le Cornu juga telah membatalkan rencana penghapusan 2 hari libur nasional. Perdana Menteri Prancis itu juga menemui para pemimpin oposisi dan serikat pekerja untuk mencoba membangun konsensus anggaran. Ya, nyari Meski jalan demikian, tengahnya. hubungannya yang dekat dengan Macron membuatnya berada dalam posisi yang sulit dan segala upayanya belum berhasil meredam amarah rakyat sepenuhnya. Masih banyak orang skeptis dengan Le Cornu karena ia berasal dari lingkaran yang sama dengan Macron. Gelombang kemarahan rakyat Prancis ini menunjukkan jurang yang kian lebar antara penguasa dan masyarakat. Meski Perdana Menteri baru Sébastien Lecornu telah mencabut sebagian kebijakan kontroversial, langkah itu masih dianggap simbolis dan belum menyentuh akar persoalan. Sementara pemerintah berupaya menutup defisit, rakyat menuntut agar jaring pengamanan sosial tidak dikorbankan. Benturan kepentingan ini menuai ujian terbesar bagi kepemimpinan Emmanuel Macron di penghujung masa jabatannya. Jadi kayak pemerintah tuh pengen hemat nih, gimana cara ngurangin defisit negaranya. Ya, pengen tahu caranya gitu ya. Ternyata tadi solusinya adalah pemangkasan. Banyak efisiensi yang diberikan tapi bukan ke pemerintahan yang dia duduki sekarang, tapi kepada banyak rakyatnya. Jadi kan banyak yang dipotong, masalah kesehatan, pendidikan, terus masalah pensiun tadi itu juga banyak yang dipotong. Gitu. Nah, itu yang menyebabkan rakyat tuh marah. Gitu. Kenapa ketika terjadi seperti ini rakyat yang banyak dikorbankan, kenapa hal ini bisa terjadi gitu, dan rakyat tuh pingin keadilan yang sama, pingin kesejahteraan yang belum mereka lakukan, mereka terima lah itu, karena pajak di Eropa mungkin sangat tinggi, jadi mereka tuh ingin menikmati hasil pajaknya juga gitu, gak hanya mereka bayar tinggi tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari pajak tersebut ya. Jadi pajak tuh digunakan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, tapi kok sekarang yang di Prancis itu rakyat itu tidak sejahtera padahal pajaknya tinggi gitu ya. Itu yang menjadi titik utama protes ini gitu. Mengalah pada tuntutan jalanan atau justru memaksakan penghematan dengan resiko instabilitas lebih besar? Jawabannya akan menentukan arah kebijakan ekonomi dan sosial Prancis dalam beberapa tahun mendatang. Untuk itu, pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com. Ya, jadi masih dalam perkembangan ya. Jadi ini konflik rakyat dan pemerintahnya belum selesai. Jadi belum ketemu jalan tengah nih. Tadi ada beberapa kebijakan yang udah memotong biaya atau anggaran untuk pensiunan ini ya, pejabatnya. Nah, itu dianggap kurang efektif. Jadi masih dalam tahap atau masih proses gitu, masih dalam diskusi. Ini bagaimana jalan tengahnya supaya rakyatnya bisa diredam amarahnya dan pemerintah masih bisa mengurangi defisit negaranya. Jadi ada benturan kepentingan gitu ya, antara tujuan negara sekarang nih untuk mengurangi defisit, sementara ketika defisitnya mau dikurangin kan ada pemangkasan banyak. Nah, rakyatnya yang harus dikorbankan dari kebijakan tersebut. Nah, rakyat marah kan akhirnya gitu. Jadi ini masih nyari titik tengahnya gitu, antara nanti gimana cara untuk meningkatkan atau menghindari defisit negara dan rakyatnya bisa senang atas kebijakan yang mereka buat gitu ya, pemerintahnya buat. Nah, itu yang mungkin bisa kita pelajari tentang demo yang terjadi di Prancis ya, masih berlangsung sampai saat ini dari tanggal 10 September kemarin. Nah, itu yang mungkin bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.